Ini katanya berasanya kayak 2050 kali. Sadis banget dari bentuknya, lampunya. Betul. Yang paling heran itu ada lantainya itu sebenarnya 22, tapi kesannya kayak di lantai 1. Banyak influencer sederet panjang nge-live malam-malam. Iya, betul. Film mereka itu murni dari sana. Tadi ada dia jelasin sehari bisa berapa tuh? 1 juta sampai 2 juta rupiah. Kalau dirupiahin. Itu kalau lagi bagus. Kalau biasa. Oh, lagi biasa. Lagi biasa. Kalau kita lihat kan dari data itu rata-rata per hari yang nonton itu 600 juta. Market. Yang nonton. Terus orang Chinese itu selalu belajar tuh dari dulu itu, dari pepatah-pepatah zaman dulu pun selalu harus kerja keras. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kita kalau ini ya, gue kasih lihat satu video ya. Yang ini nih, Bang. Ini katanya berasanya kayak 2050 kali. Jadi arsitektur di kota ini di negara Tiongkok ini sangat-sangat beda. Gila banget Timon. Sadis banget dari bentuknya, lampunya. Betul. Yang paling heran itu ada lantainya itu sebenarnya 22, tapi kesannya kayak di lantai 1. Gila ya. Nah, teman-teman pasti udah pernah lihat juga di TikTok ataupun di sosmed lain, dia itu kota Chongqing. Nah, jadi gila, ini kota sih keren banget. Jujur sih, gua pengen banget sih ke sana. Iya sih, gue juga pengen banget jalan-jalan ke sana, lihat ini kota ini futuristik banget. Bener, gue juga jadi ngerasa kayak apa next daripada Jepang ke Cina ya. Iya, ke Cina gitu ya. Ke maksudnya jalan-jalan ke Tiongkok kayak salah satu destinasi yang soalnya dia gede banget. Iya. Yang bisa lo explore itu banyak banget di kota-kota di China lah. Terutama ini hari ini kita pengen bahas tentang Chongqing dan juga mungkin beberapa hal lain yang kita tahu. China. Nah, jadi pertama itu harus selain dari kota-kotanya. Nah, ini juga ada gimana nih kondisi ekonominya yang tadi lu sempat cari-cari dikit. Yang gua lihat ya sebenarnya ya, di sana itu kalau terutama di Chongqing ya, itu gaji UMR sana itu sekitar 900 US, bukan UMR lah, gaji rata-rata. Itu sekitar 13 juta, tetapi sewa apartemennya di sana itu 1,5 sampai 3 juta doang. Jadi kalau kita lihat gaji berdasarkan, maksudnya gaji dibanding sewa, itu jauh. Iya. Masih gede. Betul, paling berarti cuma sekitar 10 sampai 20%. Iya. Beda dengan kita di Jakarta, kita kalau seandainya kerja nih di Sudirman, katakan gaji 7 juta lah katakan. Oke kan? Tapi kalau kita ngekos di sana yang proper, yang oke 2,5, 3 juta nggak kemana. Iya, katakanlah udah deket 30%. Iya, udah mendekati 30%. Padahal mereka tuh minimumnya masih 10%-an. Jadi ini yang bikin taraf hidup mereka itu juga meningkat. Dan juga di sana itu pembangunan itu luar biasa. Jadi kebiasaan orang Cina itu adalah salah satu yang paling menonjol daripada yang lain, itu kebiasaan nabung. Kita lah gak usah jauh-jauh lah. Kita kalau diajarin apa? Kalau punya duit beli rumah. Bener gak? Beli rumah, simpan emas, gitu. Ditabung, jangan sembarangan jajan. Beda loh dengan negara barat yang selalu apa-apa tuh langsung kayak, cicil aja 24 kali gak apa-apa gitu loh. Kalau di kita, tradisinya kita gitu ya, itu selalu kayak kalau seandainya gak sanggup gak usah beli. Kebiasaannya kan gitu kan. Kayak kalau misalnya lu mobil nih, lu gak sanggup bayar cash, gak usah beli. Makanya banyak kan orang kaya, kalau orang Chinese Indonesia, yang Chinese yang di Indonesia gitu, kaya raya banget tapi mobilnya jelek. Kayak kelihatan lama, bener. Iya, kelihatan gitu. Iya, terus pakai sendal jepit. Ya, kan biasa aja gitu. Ya, kelihatan juga banyak. Tapi sebenarnya kadang yang agak surprise itu yang mungkin gak kelihatan gitu loh. Iya. Penampilan. Kan ada tuh meme yang style prioritas. Iya, ada sama prioritas terus yang biasa. Iya. Yang prioritas yang kayak cuman sweat juga. Aduh, tapi itu memang sebenarnya karakteristik. Jadi selalu kita diajarkan itu, kita nabung. Terus gak usah pamer, gak usah dilihat orang. Kalau kita kelihatan kaya kalau zaman dulu ya,
Maksudnya kelihatan kaya itu kan mengundang orang buat maling. Mengundang ini juga, maksudnya kayak orang buat pinjam duit, ini itu gitu. Jadi nggak ada bagusnya, dan orang nggak terlalu peduli juga. Dan sebenarnya tuh orang nggak peduli gitu. Betul. Ya orang itu sibuk urusi hidup mereka masing-masing. Iya. Cuman kadang kalau kita sampai terlalu terjerumus gitu. Kayak terjerumus apa kata orang, itu tuh nggak relevan sebenarnya. Apalagi kita kalau sampai minjem. Ya. Minjem. Hanya untuk terlihat seperti itu. Padahal orangnya pun gak suka. Ya, padahal orang juga, gak peduli. Lu beli jam baru, beli tas baru. Ya habis ngobrol udah. Ya udah. Di belakang ngomongnya apa? Gak punya pemikiran panjang atau apa sih tadi mau ngomong lebih kasar, cuman Harusnya gak pikir panjang tuh. Bentar lagi sudah mau nikah, tapi belanjanya kayak gitu. Kita gak tahu ya. Iya. Jadi memang ya ini ngomongin kolau lagi sih ya. Betul. Biar nyambung dikit. Tapi seperti itulah. Nah itu tadi yang pertama nih, kita bahas soal kota Chongqing. Maksudnya dari teman-teman lihat nih, setuju gak sama kita? Ini tuh berasanya kayak futuristik banget. Betul. Kereta misalnya dari dalam apartemen. Iya. Itu gak tahu sih, kadang-kadang emang station apa dibikin kayak gitu, atau memang apartemen yang dibikin dari station. Betul. Dan kita mungkin cari tahu lebih lanjut. Nah, yang kedua nih, ini fenomena yang cukup juga umum nih. Iya. Mungkin teman-teman juga pernah lihat nih di sosmed. Banyak influencer sederet panjang nge-live malam-malam. Iya, betul. Dan banyak juga yang dari mereka memang nyari income, maksudnya dari penghasilan mereka itu murni dari sana. Tadi ada ide jelasin sehari bisa berapa tuh? 1 juta sampai 2 juta rupiah. Kalau itu kalau lagi bagus. Kalau biasa. Lagi biasa. Kalau lagi jelek tuh 390.000. Kalau lagi bagus ya gak ada yang tahu ya sebagus sampai gimana banget gitu. Maksudnya ini jadi tren juga sih. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia juga ada lah mungkin, tapi yang waktu itu kayak mandi lumpur, beda ya. Ya maksudnya macam-macam juga. Ada yang buatin, ada yang black box. Betul. Ada yang ramal. Betul. Ya Western Wonder ini memang lebih unik ya. Lalu ada yang apa tuh yang baca tarot lah. Iya. Ada penunggunya nggak ya? Konsep. Macam-macam gitu. Banyak tuh. Nah, gimana lu lihat soal fenomena di Cina ini? Apakah memang marketnya besar banget? Jadi mereka itu peluangnya juga gede di sana. Betul. Kalau kita lihat kan dari data itu rata-rata per hari yang nonton itu 600 juta. Market. Yang nonton. Yang live. Mungkin nontonnya berapa lama kita nggak tahu. Tapi rata-rata ada aplikasi lah. Aplikasinya. Aplikasinya sih beda lah ya, nggak tahu TikTok apa Douyin, nggak sama kan TikTok sama Douyin itu sama ya, TikTok sama Douyin. Cuma nama versi Chinese-nya? Ya mungkin lah ya, yang penting aplikasi itu 600 juta. Nah, salah satu karakteristik dari orang Chinese ya, orang Cina ya itu kalau seandainya ada yang sukses, semua orang pengen ikut. Maksudnya gini, persaingan kerja itu kan berat banget. Iya. Nah, terus orang Chinese itu selalu belajar tuh dari dulu itu, dari pepatah-pepatah zaman dulu pun selalu harus kerja keras untuk bisa sukses. Maksudnya kayak dari muda lu kerja keras, nanti tuanya baru enak. Ini udah mendarah daging tau gak di dalam diri kita gitu. Jadi kalau seandainya ada satu peluang, pasti semua orang mau coba. Kalian mikir apa? Kalau kerja biasa berat. Kalau bisa pakai live doang, ini mah kerja mah gak susah. Gitu. Jadi kenapa enggak gitu kan? Makanya ini karakteristiknya. Kalau kita lihat ya di beberapa kota Indonesia pun yang banyak di Chinese Indonesia gitu ya. Itu kalau ada satu yang sukses, pasti banyak yang coba juga. Kayak buka toko emas lah. Satu buka toko emas, nanti satu pasar isinya toko emas semua. Gitu. Kayak di Semarang kan toko emas banyak banget. Ya maksudnya bukan cuma terbatas di orang Chinese-nya ya, tapi intinya kebiasaan untuk pengen selalu coba hal baru itu mendarah daging banget. Jadi gak heran begitu banyak yang melakukannya. Live ini ya. Betul, karena persaingan kerja di sana juga berat seperti video kita sebelumnya kan. Maksudnya kerja dari jam 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu, itu udah biasa bagi dia orang. Kalau live kan nggak seberat itu sebenarnya. Live kan paling sehari ya, katakanlah 10 jam,
11 jam gitu kan. Yang hebat nih yang bikin aplikasi buat bisa live sih. Bener, luar biasa banget. Luar biasa. Nah itu tadi yang kedua nih, kita bahas soal influencer lah, live di jalan, nih ada videonya, teman-teman bisa lihat. Nah lalu yang ketiga nih, sebenarnya ini juga dari mungkin udah sekian tahun lah ya, mungkin dari zaman-zaman kita kuliah juga 10 tahun lalu juga udah banyak sih yang ngelakuin. Itu kuliah ke Cina. Kuliah Betul banget. jadi maksudnya itu menarik juga sih untuk karena kan seperti yang kita tahu juga China ini salah satu negara maju yang bisa dibilang ya udah hampir melewati US lah. Betul. Dikit lagi sarangka ya. Tapi mungkin secara realitanya ya harusnya sih ya udah bisa bilang udah ngelewatin gitu. Betul. Nah jadi kenapa juga banyak orang mau ke sana? Pastinya produksinya murah di sana. Bener banget. Lalu barang-barang kalau dari sana juga peluang masuk ke Indonesia juga besar. Nah jadi bisa jadi peluang bisnis juga. Lalu juga memang bahasanya orang Chinese juga di mana-mana. Betul. Jadi bahasanya juga kayak sekarang jadi penting juga. Bener. Jadi penting banget untuk bahasa Mandarin. Nah jadi itulah maksudnya kenapa banyak orang juga mau ke sana gitu loh. Betul. Nah kalau seandainya nih lu dikasih kesempatan dulu lu dikasih kuliah ke sana, mau gak lu? Sebenarnya dulu juga maksudnya kan di keluarga Wak kan juga ada yang berbisnis dalam hal import. Jadi Wak juga pernah ditawarin juga buat sekolah di sana. Cuman Wak tahu kemampuan akademis Wak itu parah banget. Jadi Wak ngerasa aduh, Wak gak tahu bisa dulu sama enggak. Tetapi fenomena ini itu udah dari zaman dulu. Sebenarnya kalau kuliah di Cina itu yang diinginkan itu satu, yang penting bahasanya lancar dan mengerti seluk-beluk di Cina. Ya. Itu dua itu doang. Nah, kalau seandainya zaman dulu ya, kan produk itu kan banyak banget produksinya dari Cina. Bisa lebih murah, kualitas oke, harga bersaing. Ya. Gitu. Ini doang kan yang kita butuhkan kan dalam bisnis kan. Jadi kalau seandainya nih orang jual casing handphone katakan, kalau produksi dari negara lain 200.000, katakanlah dari Amerika, dari negara Barat 300.000 produksinya. Di Cina itu bisa cuma 500.000. Jadi disparitasnya jauh banget. Gitu. Nah dari 15.000 ini kita minta yang kualitas bagus sampai 30.000. Yang kualitasnya udah hampir menyamai. Nah kita jual 150.000 pun masih con gede. Gitu. Itu yang bikin kenapa Cina itu jadi daya tariknya itu luar biasa banget dia gitu. Itu satu. Kedua, banyak orang Cina yang ke Indonesia untuk berbisnis juga. Oke. Ya di awal mereka butuh juga. Tapi dari dulu juga. Dari dulu. Nah mereka butuh banget orang yang bisa bahasa Indonesia dengan fasih dan bahasa Mandarin dengan fasih. Apalagi kita bisa baca dan tulis. Ya. Itu kan yang sangat sulit kan. Nilai tambah banget Karena mereka butuh ngerti dokumen, butuh apa segala macam gitu kan. Kita kan bisa translate dokumennya buat mereka gitu. Nah jadi sebenarnya itu yang menjadi daya tarik luar biasa banget untuk kuliah di Cina gitu. Jadi mendukung bisnis banget. Bahkan kalau sebenarnya bisnis kita udah gak mau, kita mau kerja pun bisa. Ya. Gitu. Itu sih yang jadi paling daya tarik. Ya, jadi memang kuliah di China ini juga banyak sih gue lihat. Kebetulan juga ada beberapa teman senior kan. Memang anak-anaknya dikasih kuliah ke China juga sekarang ini nih. Betul. Dan kelihatannya juga asik nih. Iya. Kan soalnya kalau kita contohnya nih, kita kuliah dari daerah ke Jakarta, paling kenalnya dari beda-beda daerah aja juga biasanya juga udah lumayan asik gitu. Iya, apalagi ke sana dari multi negara. Iya, dari multi negara, banyak nih dari negara Asia lain, dari mungkin Eropa dan Amerika dan lain-lain. Betul. Semuanya juga ke sono. Jadi mungkin kalau bisa ketemu peluang juga kesempatannya lebih besar. Dan harga juga gak jauh beda dong. Iya. Kalau orang daerah katakan kuliah di Jakarta, biaya tempat tinggal kos 2-3 juta lah, kos yang oke ya. Di China juga segitu. 2-3 juta juga oke. Ya. Biaya makan sehari-hari di Cina bisa lebih murah. Ya bisa lah lebih mahal juga, tergantung. Tapi tergantung kota juga sih. Gak jauh beda sebenarnya. Kalau transportasi di Cina juga udah bagus. Maksudnya transportasi umum. Jadi kalau di Indonesia kita biasa pakai ojek online apa gitu kan mahal. Kalau di sana mau pakai MRT, pakai apa juga udah bagus gitu. Oke. Nah jadi
kali ini tadi kita bahas lagi soal Chongqing, lalu juga ada soal influencer nge-live dan juga kuliah di sana. Ya, teman-teman ada pengalaman nggak dari 3 ini atau kira-kira pengen kita bahas apa lagi nih? Soal mungkin seputar China atau US atau negara lain? Ya. Kira-kira Kita juga kehabisan ide ya negara apa kira-kira gitu. harusnya ini masih banyak banget sih. Banyak sih, Nah, coba teman-teman komen dan coba share pendapat kalian. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.